أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعزة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وثوابه. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض، جملني بالفصاحة والبلاغة والفراحة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برقة رفة رحمة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bihamdillah. Malam ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, karena mencari ilmu itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma qabla ayyurfa'al ilmi." Jadi kata Nabi, cari oleh kalian sebuah ilmu qabla ayyurfa'al ilmu, sebelum Allah mengangkat ilmu tersebut. Bagaimana mengangkatnya ilmu Allah? Warabuhu zihabul ulama. Allah mengangkat akan ilmu-ilmu, yaitu diantaranya dengan meninggalnya para alim ulama, meninggalnya orang-orang yang paham akan ilmu. Oleh karena itu kesempatan kita, sebelum kita masih diberikan, sebelum kita menemukan sebuah kerepotan, kesibukan, mumpung kita ada waktu senggang, mumpung kita sebelum diberikan sakit, mumpung kita Allah berikan sebuah sehat walafiat, maka kita sejatinya istiqomah dalam rangka mencari ilmu dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berangkatnya kita masing-masing dari rumah menuju tempat yang mulia ini, pertama, semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan yang sedang sakit, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan. Semoga yang sedang punya hajat, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Mudah-mudahan kita oleh Allah jadikan anak yang putra-putri saleh, anak yang saleh dan salihat, sahabat ma'as sabiqat. Semua pekerjaan kita, kasab ikhtiar kita, pekerjaan usaha sehari-hari kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibarakahkan. Amin ya Allah ya rabbal. Kita lanjutkan pembahasan tafsir
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين آمين. Saya buka surah Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini masih menjelaskan tentang doanya dua Nabi Allah, yaitu seorang bapak dan putranya, yaitu doanya Nabiullah Ibrahim dan juga doanya Nabiullah Ismail ketika sedang membangun Ka'bah. Jadi yang kita bahas beberapa pekan yang lalu, Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail ketika sedang membangun Ka'bah itu tidak hanya sebatas membangun seperti kita. Kalau kita kan bikin benteng, bikin fondasi, hanya sebatas bikin benteng dan fondasi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membacakan doa-doa yang ternyata bermanfaat sekali dan terasa sampai sekarang, bahkan sampai nanti kiamat. Semua yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika sedang membangun Ka'bah sangat terasa sekali. Di antaranya membawa keberkahan, bahkan terkhusus untuk kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi tidak hanya sebatas bikin benteng atau fondasi, tetapi yang paling teristimewa dari mereka berdua adalah doa yang sangat bermanfaat, bahkan sampai sekarang ini kita rasakan. Masya Allah. Setelah kemarin beliau berdoa karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, jadi dulu itu Pak Nabi Ibrahim doa putranya mengamini, ya pasti sangat mujarab, gampang untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama saja ketika Nabiullah Muhammad SAW mengamini doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu berdoa untuk kebaikan-kebaikan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian oleh Nabi Muhammad diaminkan itu doa malaikat Jibril, pasti dikabulkan. Yang berdoanya malaikat, yang diaminkan Nabi Muhammad. Ketika itu juga Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdua sedang bikin fondasi, bikin Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail yang mengaminkan. Nabi Ismail yang berdoa, bapaknya yang mengaminkan. Jadi saling. Setelah kemarin di ayat 128 doanya mereka berdua,
muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di ayat 128 mereka berdua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang berserah diri laka kepada Engkau, wa min dzurriyyatina, dan dari anak cucu kami juga nanti ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepada Engkau, wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana, cara-cara melakukan ibadah haji kami, wa tub alaina, dan semoga Engkau ya Allah menerima tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah dan yang maha menerima tobat. Itu doa 100 ayat 28. Dilanjutkan lagi di ayat 129, Nabi Ibrahim berdoa. Makanya ini redaksi doanya Rabbana. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada perbedaan antara redaksi doa kita meminta kepada Allah menggunakan Allahumma dan menggunakan Rabbana. Kita sudah berdoa kalau pakai bahasa Arab Allahumma, gitu kan? Yang kedua ada Rabbana. Ya, boleh-boleh saja kalau kita doa. Bagaimana usaha saya itu kan belum paham, belum hafal. Kalau misalkan mendoa memakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa, pakai bahasa kita saja, pakai bahasa sehari-hari saja. Allah menjangankan bahasa hati kita juga lebih tahu, lebih paham. Innallaha alimun bidzati sudur. Sungguhnya Allah mengetahui ya akan hati-hati kita. Baru kita berniat apapun Allah sudah lebih tahu. Jadi keinginan hati kita, karena Allah sudah mencatat ya, apapun keinginan hati kita, maksud hati kita Allah sudah lebih paham. Apalagi berdoa boleh, kalau kita tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai doa bahasa kita bagus. Meminta kepada Allah terus terang. Cuma kalau di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis itu doa biasanya menggunakan awalnya ya Rabbi, atau ya Rabbana, atau Rabbana, dan Allahumma. Ternyata di situ ada sedikit perbedaan. Redaksi doa yang dimulai dengan Allahumma dan Rabbana, apa bedanya? Sama-sama kita meminta kepada Allah Allahumma, tapi jangkanya untuk jangka pendek. Jadi ingin supaya doa itu dikabulkan saat ini, yaitu Allahumma. Kalau Rabbana itu jangkanya panjang, jangkanya panjang. Makanya kalau kita telah apa di dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, dulu mereka berdua menggunakan kata-kata Rabbana sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini hebatnya. Ya. Nah, tapi jangan begini, kita mau pengen berdoa sama Allah, pengennya korban besok, ya jangan. Harus ikhlas dulu dalam hati. Ya. Cuma nanti kalau Bapak nyari di dalam Quran, di dalam hadis-hadis, pasti doa itu kalau tidak diawali dengan Allahumma atau diawali dengan Rabbana dan Rabbi. Ya. Kalau Rabbi ya Tuhanku, ya Rabbi. Kalau Rabbana ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah. Sama-sama aja Pak dimulainya. Cuma perbedaannya begitu. Kalau Allahumma itu kita ingin semoga doa kita itu segera dikabulkan saat ini. Ya. Kalau digunakan redaksi Rabbana itu jangkanya panjang sampai kapanpun. Makanya terasa sampai sekarang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dulu Pak belum ada zaman Nabi Ibrahim Quran belum ada, belum ada.
lembaran wahyu dari Allah. Suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Sis. Nah, kalau Nabi Sis itu seorang nabi, bukan seorang rasul. Jadi kalau seorang rasul itu sudah pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Gitu ya. Apa sih bedanya Ustaz antara nabi dan rasul? Kalau nabi seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat-umatnya, itu nabi. Tapi kalau rasul, seorang manusia yang diberikan keistimewaan, yang diberikan wahyu oleh Allah, bahkan sekaligus diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat-umatnya. Gitu. Makanya kalau kita rinci, Allah menciptakan nabi semuanya ada 124.000. Nabi 313, apa rasul 313. Nabi 124.000, rasul 313. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, yaitu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bapak dan putranya itu termasuk salah satu ya nabi, ya rasul. Cuma dulu ketika Allah memberikan mukjizat, yang wahyu kepada mereka itu belum ada yang namanya Al-Quran, yaitu baru berupa suhuf, ya, suhuf lembaran-lembaran wahyu. Dari kapan adanya kitab? Semenjak adanya kitab Zabur, yaitu yang diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang kedua, adanya kitab Taurat yang turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diberikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan semua itu, ya, dari mulai suku zaman Nabiullah Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu Allah diganti oleh kitab, dan ketika kitab tadi Zabur, Taurat, Injil, semuanya sudah ada dikumpulkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Khususnya doanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Kita bahas apa doa Nabi Ismail dan Ibrahim di ayat 129. Kata mereka berdua begini, Rabbana. Jadi perbedaannya gitu ya, antara Rabbana dan Allahumma. Kalau Allahumma itu jangkanya jangka dekat, ya, kita meminta kepada Allah supaya segera dikabulkan dalam jangka waktu dekat, memohon kepada Allah. Kalau Rabbana itu jangkanya panjang, makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu menggunakan redaksi kalimat Rabbana, gitu ya, sampai sekarang. Di ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Rabbana, ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim. Makanya seorang imam itu jangan egois kalau jadi seorang imam mau berdoa berjamaah, menggunakan redaksinya Rabbana, ya Tuhan kami. Jadi tidak Robbi. Kalau Robbi mah untuk diri sendiri, Robbi ya Tuhanku, gitu kan? Kalau Rabbana, ya Tuhan kami. Waj'alna, semoga Engkau menjadikan ya Allah kepada kami semua. Ini kata Nabi Ibrahim dan Ismail, muslimain, kepada orang yang pasrah. Jadi kita itu menjadi orang muslim itu supaya betul-betul pasrah, semuanya kita harus, ya, menyerahkan semua aktivitas kita, kehidupan kita, kesempatan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, kembalikan kepada Allah. Kita pasrah. Orang Islam itu harus pasrah, tapi bukan berarti pasrah tanpa berikhtiar. Maksudnya pasrah
ketika melaksanakan sebuah tawakal yang pasti ketika orang tersebut bertawakal sudah melalui berdoa, berusaha, baru bertawakal kepada Allah. Begitupun orang yang mengaku dirinya umat Islam, ya, orang yang mengaku dirinya umat Islam, ketika ada sesuatu yang menimpa kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah. Aktivitas pekerjaan kita serahkan kepada Allah. Mengapa? Karena manusia itu kan al-insan bitahlil. Manusia hanya cukup berikhtiar. Sementara wallah bitakdir. Allah yang akan menentukan. Jadi kita mah hanya sebatas berikhtiar, ya, berusaha, kasar, bekerja, sementara wallah bitakdir, Allah yang akan menentukan. Munqada ini, ya, maksudnya nyatanya orang-orang yang mengikuti taat, ya, taat kepada Allah, laka kepada Engkau ya Allah, waj'al min dzurriyyatina, dan semoga menjadikan Engkau ya Allah min dzurriyyatina, dari turunan-turunan kami. Masya Allah, ini memang doanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka itu berdoa bukan cuma mikir diri sendiri, bahkan sampai turunan-turunannya berharap doa-doa mereka itu dikabulkan, bukan untuk mereka berdua, bahkan sampai ke turunan-turunannya, anak cucu, sampai ke umatnya Nabi Muhammad pasti. Ya, min dzurriyyatina auladina, nyatanya putra-putra kami dijadikan apa? Ummatan muslimatan lah, kepada golongan jamaatan, maksudnya golongan muslimatan laka, orang-orang yang selalu pasrah kepada Engkau ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wamid, dan berulang lafatin litab'id, itu menunjukkan kepada makna sebagian. Ternyata ini ada doa min dzurriyyatina. Tadi dalam doanya kan min dzurriyyatina. Ternyata di dalam tafsir dijelaskan min di situ bermakna atau berarti hanya min sebagian di antara dari golongan-golongan keturunan-keturunan kami. Berarti kalau begitu tidak semua keturunan kami, tetapi khusus untuk keturunan-keturunan kami, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mereka selalu beriman, ya, dan memeluk agama Islam. Ini maksudnya, makanya min dzurriyyatina, dari redaksi ayatnya itu ada min litab'id, artinya min artinya sebahagian, tidak keseluruhan. Itu wa dan didatangkan bihi, dengan itu lafaz bin litaqaddumi qawlihi, karena terdahulunya firman Allah Ta'ala lahu kepada Nabi Ibrahim di dalam ayat berapa kemarin, ya, la ya'anu ahdiz zalimin. Nah, la ya'anu ahdiz zalimin itu masih surah Al-Baqarah ayat 124, ya. Ayat 124, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan berdoa. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun, gitu kan? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Itu doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita lanjutkan. Wa arina manasikana, ya. Ayat 129. Itu ayat 128. Wa arina, dan semoga Engkau memperlihatkan kepada kami manasikana ibadah haji kami. Makanya di ayat 128 itu manasikana, coba kita redaksikan, artikan dan jelaskan. Kalimat tersebut itu
ibadah haji kita itu dulu seperti apa gitu kan? Ya, dulu belum ada yang namanya tawaf, belum ada yang namanya sa'i, belum ada. Makanya saya kemarin jelaskan di bulan yang lalu, kenapa adanya sa'i? Dulu Siti Hajar ya, mencari-cari air dari Sofa ke Marwah, Sofa sampai ke Marwah, sampai 7 kali pulang-balik Sofa Marwah sampai kembali. Akhirnya mendapatkan air. Ya, ternyata airnya itu dari mana? Nabi Ismail mengeluarkan air dari jari-jarinya, dari jari-jari tangan. Yang kedua ngorek-ngorek ke tangan, akhirnya mancur air itu. Masya Allah. Sampailah besar sampai sekarang disebut dengan nama air Zam-Zam. Didoakan itu air Zam-Zam oleh Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Zamzim ya Allah, Zamzim ya Allah. Zam-Zam berkah kok, berkah. Makanya itu air Zam-Zam sampai sekarang, sampai kiamat, setiap kali diambil itu ribuan liter, belum pernah kering. Yang kedua herannya dan hebatnya, belum pernah banjir. Ya, itu doa Nabi. Zamzim, ya Zamzam, Zamzim ya Allah, Zamzim ya Allah. Zam-Zam kamu berkah. Didoakan Zamzim 3 kali. Zamzim Allah, Zamzim Allah, Zamzim Allah. Zam-Zam berkah. Maka sampai sekarang, Masya Allah. Itu ya kekuasaan Allah. Nah, ternyata Pak, setelah saya pahami, betul Pak. Jadi kita harus meyakini tentang sebuah kudrah dan iradahnya Allah. Di dalam ilmu tauhid yang namanya sebuah kitab ada namanya kitab Jauhar Tauhid. Kalau kudrah itu kehendak Allah, apa kudrah itu kekuasaan Allah? Kalau iradah itu kehendak Allah. Di dalam kitab tersebut dijelaskan namanya kitab Jauhar Tauhid. Allahu qadirun hayyan aliman muqtadiran fi kulli halin al-mumkinat. Kalau kita terjemahkan surah Yasin ayat terakhir. Sebelum ayat terakhir tuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maksudnya, kalau Allah sudah berkehendak akan satu perkara, maka tidak akan ada yang mustahil bagi Allah, pasti kun. Jadi kau fayakun pasti terbukti. Itu kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika yang doanya Nabi kekasih Allah, apalagi Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Pasti sampai sekarang itu air Zam-Zam belum pernah habis. Yang kedua belum pernah lebar, belum pernah banjir. Itu doanya mereka, Masya Allah. Wa qul alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Engkau ya Allah menerima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat ya, yang Maha menerima taubat, Ar-Rahim, serta yang Maha memberikan sebuah kasih sayang. Bagaimana dilanjutkan doa itu? 129. Rabbana wa ba'ats fihim. Masih menggunakan redaksi kalimat Rabbana. Ya Tuhan kami, wa ba'ats, semoga mengutus Engkau ya Allah. Fihim, maksudnya itu kemana? Ahlal baiti, maksudnya kepada keluarga kami. Makanya ada sekarang namanya Ahlul Bait ya. Ahlul Bait itu adalah para keturunan Rasul, para habaib itu keturunan Rasul itu ya, Ahlul Bait Rasulan. Nah, cuma ketika itu Nabi Ibrahim itu kan berdoa, maksudnya supaya dilanjutkan diutus kepada mereka ada para rasul ya, minhum, dari keturunan Nabi
Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihis salam. Min anfusihim, dari beberapa dirinya itu keturunan, maka setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa itu, waqad ajaballahu du'aahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Allah mengabulkan kepada doa mereka bi Muhammadin, dengan jadi Rasul dan nabinya, Nabi besar kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya sampai Nabi udah, ya, dari keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail hanya sampai Nabi Muhammad, yaitu Khatamul Nabiyyin wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Makanya kata Nabi Muhammad, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, makanya kalau ada yang mengaku nabi, udah nggak ada lagi nabi, udah nggak ada, ya, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Pak, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail mengaminkan, akhirnya Allah mengabulkan, yaitu dengan diutuslah Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti Nabi Muhammad itu ada yang terbaik, Nabi akhir zaman, betul. Tapi ternyata kalau kita kaji dalam hadis kursi, walaupun Nabi Muhammad fisik dan jasadnya itu diciptakan, dilahirkan di kemudian hari, tapi sebelum adanya langit dan bumi ini, Allah menciptakan pertama kali adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Adam, Bapak, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad dulu. Dalam hadis qudsi, lihat, laulaka kata Allah. Ya, jadi gini, kalau hadis qudsi itu berbeda dengan hadis yang lain. Hadis qudsi pertama tidak ada di dalam Al-Quran, tapi langsung dari Allah. Hanya yang menyampaikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan biasanya namanya hadis itu kan ucapan Nabi. Ucapan Nabi langsung dari Nabi. Tapi kalau hadis qudsi itu khususnya Allah langsung yang berfirman, tapi tidak ada dalam Al-Quran, hanya yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqul aflaka. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, seandainya tidak ada engkau Muhammad, dua kali tuh, ya. Seandainya aku tidak menciptakan kepada engkau Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan kepada engkau Muhammad, lama khalaqul aflaka, maka tidak akan ada ini langit dan bumi untuk engkau. Gitu. Ya. Bahkan ketika Nabi Adam kaget, ya, begitu melihat di pintu surga sudah ada dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam manggil pada malaikat Jibril. Jadi kalau sebetulnya satu malaikat bukan malaikat tapi malak Jibril. Karena malak itu mufrad, satu malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikatul, banyak beberapa malaikat. Tapi orang Indonesia udah kebiasaan manggilnya, walaupun satu malaikat dipanggilnya malaikat gitu. Padahal kalau dilihat dari segi redaksi bahasa Arab, ya, ilmu gramatika, ilmu nahwu itu namanya malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil, malak Ibrahim. Jibril, coba kamu lihat itu di pintu surga ada yang namanya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ya Jibril. Oh, ya Adam, ya Nabi Allah, itu Muhammad adalah keturunan Nabi yang menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Akhirnya Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, semoga aku meminta kepada Engkau bihadzal asma. Nah, dengan nama ini maksud Nabi Muhammad,
ampuni ya Allah dosa-dosaku. Ini Pak. Nabi Adam juga langsung berdoa ketika mendengar nama Muhammad, minta kepada Allah supaya semua kesalahan-kesalahannya diampuni. Bihadzal asma, bertawasul, minta pelantara dengan pelantara nama Nabi besar Muhammad. Padahal Muhammad belum lahir, tapi nurnya sudah lebih dulu Allah ciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itu, ya. Yang mana dilakukan? Yaitu alaihim ayatika. Nabi Muhammad yaitu alaihim, yang membacakan itu Rasul alaihim kepada dzurriyyah, maksudnya keturunan-keturunan Nabi Ibrahim. Ayatika ayat Al-Qur'an, kepada beberapa ayat Engkau ya Allah. Wa yu'allimuhum, dan yang mempelajari Rasul utusan-utusan mereka kepada keturunan-keturunannya Alkitab Al-Quran, tegasnya nyatanya kepada Al-Quranul Karim. Wal hikmata, dan menjadikan sebuah hikmah aima bihi minal ahkam, nyatanya sesuatu yang ada di dalam kitab tersebut minal ahkam, dari beberapa hukum. Makanya dalam Al-Quran ada itu hukum agama, muamalah, ibadah, syariat. Al-Quran itu ketika dibaca oleh kita akan menjadikan pahala. Coba kita pelajari. Al-Quran itu Pak menurut kalau kita definisikan Al-Quran itu apa? Menurut takrif definisi pengertian dari Al-Quran, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Definisi Al-Quran, pengertian Quran, yaitu firman Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi biwasitati Jibril, pelantara malaikat Jibril alaihissalam, yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Bahkan Al-Muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah kalau Quran tersebut selalu dibacanya. Jadi kalau kita apa-apa baca itu Quran, ada semua dalam Al-Quran. Nah, tetapi saya pernah sampaikan dalam menggali hukum-hukum masalah amalan, syariat, ibadah, walaupun ada di dalam Al-Quran, tetap harus dikaji oleh ilmunya Quran tersebut. Quran itu harus ada tafsirnya. Tafsir bukan hanya sebatas terjemahan, bukan. Kalau Bapak menemukan dalam Quran itu ada arti, terjemahan. Dijelaskan sedikit-sedikit, itu mah terjemahan. Tapi kalau membahas tafsir itu ada ilmunya. Ulumul tafsir disebut dengan ulumul Quran, karena di dalam Quran itu kita harus mengupas apakah itu ayat madaniyah atau ayat makiyah, apakah itu makna khusus atau umum, apakah itu ayatnya termasuk kulliyah keseluruhan atau majaziyah, ya, sebagian, apakah ayat itu termasuk nasih atau mansukh, ya, apakah itu ayat tersebut termasuk qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, panjang Pak. Tapi itu Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan Rasul kepada keturunan-keturunan mereka minasyirki, dari sifat musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha gagah serta zat yang maha pemberi hukum. Ya. Masih ada fi sunnihi wa man ayla yarqabu an millati Ibrahim. Itu nanti ayat 130. Ternyata yang mengaji Quran itu memang ada ilmu. Makanya pertama, kalau kita baca Al-Quran, ya, ketika sudah belum bisa baca Al-Quran,
kelapa, ya. Ada yang namanya dilatenkan, Quran dilatenkan. Kemudian terjemahan satu ayat, bahkan nanti dijelaskan sudah lengkap sekarang. Ya, dari sedikit. Nah, memang di dalam Quran itu ada yang namanya syariah, ada, ya, tentang hukum-hukum muamalah, ada, ubudiyah, ada. Tapi tadi sekali lagi harus dijelaskan secara tafsirnya, ya, harus dijelaskan secara tafsirnya sedikit-sedikit. Tidak akan bisa itu Quran dijelaskan kalau tidak dijelaskan oleh ilmunya. Ya, kalau tidak dijelaskan oleh ilmunya, makanya sedikit-sedikit kita belajar ilmu tafsir itu dijelaskan ilmu tafsir. Tidak cukup dari satu kitab, Pak, kalau yang namanya menjelaskan tafsir Quran dari beberapa kitab tafsir, ya, karena kitab tafsir itu mahal-mahal, Pak. Bukan lebih mahal mikirnya itu. Kitab tafsir itu mahal-mahal, Pak, juta-juta. Ya, alhamdulillah dari kemarin saya dapat hibah dari almarhum Profesor Dr. Haji Rahmat Sujana. Putranya ingat katanya, katanya ibu, Bapak kemarin meninggal tapi kitabnya buat jadi amanah, wasiat. Bapak kemarin meninggal, Pak, ternyata ini kitab yang pengen saya beli itu, Pak. Kalau beli 3,5 juta segini, ya. Kitab, ya, pas begitu, alhamdulillah syukur deh, terima kasih. Kitab-kitab tafsir sekarang mahal, Pak. Makanya ketika dibahas oleh para ulama-ulama ahli tafsir, benar, ilmu tafsir sekarang kitab-kitab tafsir juga mahal-mahal. Yang paling murah itu kan tafsir Jalalain gitu. Terjemahannya sekarang udah 400-500 gitu. Kitabnya 1 jilid, kitab kulitnya terjemahannya 2 jilid, tebal-tebal segini. Ya. Apalagi ada yang namanya kitab tafsir Munir karangan Syekh Bahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu tafsir Al-Azhar Kairo. Wah, segini, Pak. Ya. Kitab tafsir Fakhrul Razi, makanya kata ulama-ulama dai-dai, ya, yang menggali memperdalam ilmu tafsir, benar. Ternyata ilmu tafsir itu sangat susah dan langka, dan satu-satu tidak semua orang yang mumpuni menguasai akan ilmu tafsir tersebut. Tapi tidak ada salahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum namun kalau kalian itu belum paham mengenai satu masalah hukum, tanyakan ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksud di situ bukan kepada ahli dzikir, bukan. Dijelaskan ahli dzikir di situ tuh ahlul ilmi wa hum al ulama. Tanyakan kepada ahli ilmu, yaitu mereka para ahli ulama. Makanya kalau yang sebatas membaca terjemahannya, pasti dibacanya gini. Tanyakanlah masalah agama itu kepada ahli zikir. Yang kita kan, kepada ahli zikir, tapi itu suka zikir. Subhanallah. Maksudnya kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Yaitu para ahli ulama. Mudah-mudahan dalam manfaatnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam beraktivitas setiap hari mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalan wa shalihan wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'abdi